Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lu'lu Al-Karima. Saya berasal dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Adanya video ini untuk merampungkan tugas saya pada mata kuliah Tauhid Pemikiran Kalam yang dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Ahmad Muhibbin Zuhri MAG. Dalam video kali ini, saya akan mengajak kalian semua untuk sharing di salah satu materi Tauhid Pemikiran Kalam, yaitu pengertian, tujuan, ruang lingkup kajian akidah ilmu kalam, serta hubungannya dengan ilmu keislaman lainnya. Jadi di video kali ini saya akan membahas 4 materi. Penasaran kan gimana penjelasan saya di materi kali ini? Simak videonya berikut ini ya. Baik, kita akan memasuki materi pertama, yaitu pengertian dan tujuan Tauhid Pemikiran Kalam. Ilmu kalam berasal dari 2 kata, yaitu ilmu dan kalam. Kata ilmu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu. Adapun kalam berasal dari bahasa Arab yang berarti kata-kata. Jadi, ilmu kalam secara harfiah dapat diartikan sebagai ilmu tentang kata-kata. Ilmu kalam menggunakan kata-kata dalam menyusun argumen-argumen yang digunakannya. Oleh sebab itu, kalam sebagai kata dapat mengandung 2 arti, yaitu perkataan manusia atau kalam an-nas dan perkataan Allah atau kalam Allah. Sedangkan ilmu kalam menurut istilah adalah ilmu yang membahas tentang masalah akidah atau keimanan berdasarkan argumen rasional dan tentu saja tanpa mengesampingkan nas Al-Quran dan Sunnah. Terdapat analisis dalam pemberian nama ilmu kalam yang mengatakan bahwa dikaitkan dengan para watak mutakallim yang pandai bermain kata-kata atau lihai bersilat lidah di dalam forum perdebatan. Secara takrif, ilmu kalam juga disebut dengan ilmu tauhid. Dinamakan ilmu tauhid karena ilmu ini membahas masalah ketuhanan yang berpusat pada ajaran tauhid. Dan tujuan utama ilmu ini adalah menanamkan, menumbuhkan, dan memperkukuh akidah tauhid tersebut. Dalam perkembangan terakhir, termasuk di Indonesia, ilmu ini mulai populer dengan nama teologi Islam. Nama teologi Islam meminjam istilah yang lazim digunakan oleh para sarjana barat. Istilah teologi sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu Theo yang berarti Tuhan dan logi yang berarti ilmu. Jadi, teologi adalah ilmu tentang ketuhanan. Baik, kita akan lanjut kepada pembahasan materi kedua, yaitu ruang lingkup kajian akidah ilmu kalam. Ruang lingkup kajian akidah ilmu kalam ada 4 macam. Pertama, ilahiyah, kedua, nubuah, ketiga, ruhaniyah, dan keempat, sam'iyah. Baik, yang pertama adalah ilahiyah, yaitu akidah yang berkaitan dengan Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya, zat Tuhan, nama dan sifat Tuhan, serta perbuatan Tuhan. Yang kedua adalah nubuah, yaitu akidah yang berkaitan dengan kenabian dan pemberitaan, yaitu Rasul dan Kitab. Di antaranya, kemukjizatan para nabi, nabi-nabi terakhir, dan kewahyuan Al-Quran. Yang ketiga adalah ruhaniyah, adalah berkaitan dengan makhluk gaib, yaitu malaikat. Yang keempat adalah sam'iyah, yaitu akidah yang berkaitan dengan hari akhir. Di antaranya azab kubur, surga, dan neraka. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan ke materi yang terakhir, yaitu hubungannya dengan ilmu keislaman lainnya.
Di sini dalam materi ini saya mengambil contoh hubungan ilmu kalam dengan ilmu filsafat dan tasawuf. Kenapa ilmu kalam bisa berhubungan dengan ilmu filsafat dan tasawuf? Karena ketiga ilmu ini memiliki kemiripan objek kajian. Objek kajian ilmu kalam adalah ketuhanan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Sedangkan objek kajian filsafat adalah masalah ketuhanan di samping masalah alam, manusia, dan segala sesuatu yang ada. Sementara itu, objek kajian tasawuf adalah Tuhan, yakni upaya pendekatan-pendekatan terhadapnya. Dilihat dari aspek objeknya, ketiga ilmu ini membahas masalah yang berkaitan dengan ketuhanan yang berurusan juga dengan kebenaran. Metode ilmu kalam adalah mencari kebenaran tentang Tuhan dan yang berkaitan dengannya. Metode filsafat adalah dengan menghampiri kebenaran baik tentang Tuhan, alam semesta, dan manusia. Sedangkan metode tasawuf juga menghampiri kebenaran yang berkaitan dengan perjalanan spiritual menuju Tuhan. Penamaan ilmu tauhid dan ilmu kalam sebenarnya dimaksudkan untuk membedakan antara mutakallimun dengan filosof muslim yang mempertahankan atau memperkuat keyakinan mereka dengan menggunakan metode filsafat, tetapi mereka berbeda dalam landasan awal berpijak. Mutakallimun lebih dahulu bertolak dari Al-Quran dan hadis yang diyakininya, kemudian disertakan pembuktian dalil-dalil rasional. Sementara filosof berpijak pada logika, artinya keduanya melakukan sebuah pemikiran secara rasional kemudian meyakininya. Meskipun demikian, tujuan yang ingin mereka capai adalah satu, yaitu keesaan Allah dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kesimpulan tentang materi yang telah saya jelaskan adalah ilmu kalam secara bahasa diartikan dengan ilmu tentang kata-kata. Sedangkan ilmu kalam secara istilah adalah ilmu yang membahas tentang akidah atau keimanan berdasarkan argumen rasional atau akal pikiran dan tentu saja tanpa mengesampingkan nas Al-Quran dan Sunnah. Secara takrif, ilmu kalam juga disebut dengan ilmu tauhid, karena ilmu ini membahas masalah tentang ketuhanan dan berpusat pada ajaran tauhid tersebut. Dan tujuan utama ilmu kalam atau ilmu tauhid adalah menanamkan, menumbuhkan, dan memperkukuh akidah tauhid tersebut. Selanjutnya, ruang lingkup kajian akidah ilmu kalam ada 4 macam. Yang pertama, ilahiyah yang berkaitan dengan ketuhanan. Yang kedua, nubuah yang berkaitan dengan Nabi dan Al-Quran. Yang ketiga, sam'iyah yang berkaitan dengan hari akhir. Dan yang keempat adalah ruhaniyah, yaitu yang berkaitan dengan makhluk gaib atau malaikat. Hubungannya dengan ilmu keislaman lainnya adalah ilmu kalam ini juga membahas tentang masalah ketuhanan, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan dan juga berurusan dengan kebenaran atau jalan yang lurus. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam penjelasan materi kuliah hari ini. Jika ada pertanyaan atau ingin menambahkan materi tentang kuliah hari ini, silakan tulis di komentar di bawah ini. Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menyimak penjelasan saya pada materi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.